Halo, apa kabar? Sobat Sosiologi Kopi dimanapun berada, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan dalam kondisi masih masa pandemi COVID-19, tentunya tetap patuhi protokol kesehatan dan juga menjaga imunitas tubuh kita. Nah, pada hari ini gua mau menjelaskan bagian 2 tentang flexing atau pamer yang ada di masyarakat kita. Dan segmen kali ini gue mau menjelaskan mengenai dampak secara sosial dari flexing atau pamer itu sendiri, ya. Nah, pada hakikatnya ya, seperti yang di video sebelumnya gue jelaskan tentang flexing atau pamer, yang dimana pamer ini bisa menjadi bagian dari resistensi perlawanan diri individu terhadap lingkungan sosialnya, yang dimana dia ingin menunjukkan kepada orang lain, kepada lingkungan sosialnya, bahwa dia mampu untuk bisa survive, dia mampu bisa berjuang ya dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial yang lain ya, untuk menunjukkan perlawanan simbolik dia. Nah, ada juga yang melakukan pamer dengan tujuan untuk ekstensi dirinya dia, untuk memenuhi gaya hidup dia, untuk meraih status sosial dia, dan juga tujuan-tujuan sosial lainnya lagi. Nah, di satu sisi juga ada yang melakukan pamer karena ini merupakan bagian dari profesi dia, baik itu dilakukan oleh artis atau selebgram, yang memang pamer ini adalah tuntutan dari pekerjaan dia. Nah, terlepas dari pamer itu sendiri, baik itu secara tujuannya untuk resistensi, eksistensi, maupun bagian dari profesi ya. Kali ini gue menjelaskan mengenai dampak sosial dari budaya pamer yang berkembang di masyarakat saat ini. Nah, tentunya dampak ini baik secara positif maupun negatif. Nah, secara dampak ya, sebenarnya budaya pamer ini itu sudah dilakukan beberapa studi-studi ilmiah ya. Salah satu yang menurut gua jadi gambaran yang paling baik ya, yang ditulis oleh Veblen, seorang ekonom dan juga seorang ahli sosiologi ekonomi, yang judul bukunya The Theory of Leisure Class. Dia menggambarkan di tahun abad ke-18 itu masyarakat yang memamerkan khususnya harta kekayaannya, ini kemudian melahirkan yang namanya kesenjangan sosial di masyarakat. Sehingga kesenjangan sosial ini membuat masyarakat menjadi frustasi. Nah, terlepas dari apa yang sudah ditulis oleh Veblen di dalam bukunya The Theory of Leisure Class ya, gue mau menjelaskan mengenai dampak yang pertama, yaitu dampak secara positif. Nah, tentunya di era media sosial saat ini, tentu kita ketika melihat berbagai macam konten video, baik itu di media sosial seperti Instagram, Twitter, maupun di YouTube ya, ataupun di media televisi nasional ya, ini tentu ketika kita melihat ada orang yang memamerkan sesuatu hal, khususnya harta kekayaannya, di satu sisi ini bisa menjadi inspirasi atau motif sosial kita untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh kita dari objek yang kita lihat. Nah, ini yang kemudian menjadi inspirasi, atau dalam konteks sosiologi namanya menjadi bagian dari role model, yang kemudian ini akan diimitasi secara sosial oleh si individu. Jadi dengan melihat seorang individu terhadap individu lain yang dimana memamerkan sesuatu hal yang sifatnya ini material ya, ini kemudian bisa ya menjadi inspirasi yang baik bagi si individu tersebut, yang dimana tentunya kita ini kan perlu yang namanya role model di dalam kehidupan sosial kita. Nah, role model ini yang kemudian kita ada yang mau kita capai, yang disebut dengan yang namanya target. Nah, target ini yang kemudian meningkatkan ya daya juang kita, baik untuk bekerja, belajar, untuk bisa mencapai sesuatu hal yang memang sudah kita inginkan. Jadi orang yang pamer
ini sisi positifnya adalah bisa menginspirasi bagi orang lain. Nah, di satu sisi juga ya, dengan seorang individu itu memamerkan dirinya, baik itu harta kekayaannya, kemudian aktivitasnya, ataupun misalnya kecerdasannya, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya lagi, ini kan tentu merupakan bagian dari afirmasi diri terhadap si individu tersebut, yang tujuannya adalah bisa jadi si individu tersebut mengalami awalnya ketidakpercayaan diri di dalam menjalani kehidupan sosialnya. Nah, kondisi ini yang membuat si individu tersebut harus mencari ya mekanisme pertahanan diri dia untuk bisa membangun ya rasa percaya diri dia, membangun rasa semangat hidup dia. Nah, salah satunya melalui media pamer ini. Jadi kita sebagai seorang netizen, sebagai seorang follower, sebagai seorang penonton, bisa saja orang yang kita tonton sedang memamerkan dirinya itu sebenarnya tujuannya untuk dirinya sendiri, yaitu untuk bisa membangun rasa kepercayaan diri dia, membangun rasa daya juang dia terhadap diri dia. Karena pada hakikatnya ya, individu itu tentu ya memerlukan motivasi hidup yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi di satu sisi kita juga nggak boleh ya atau menghakimi individu-individu yang memang sedang ya memamerkan dirinya, baik itu memamerkan harta kekayaannya, memamerkan aktivitasnya, memamerkan kegiatan-kegiatan sosialnya dia, ataupun memamerkan tentang hubungan dia, karena ini merupakan bagian dari motivasi secara psikis pada si individu tersebut. Jadi kita cukup menghormati hal apa yang dilakukan oleh si individu tersebut, sehingga kita juga nggak pusing tuh mikirin dia pamer mulu ini dan itu ya kan. Nah, kalau misalnya kita selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, tentu saja ini akan mengganggu kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental kita jadi terganggu. Nah, tentunya ini tidak baik. Nah, itu dampak positif dari kegiatan memamerkan sesuatu hal di media sosial. Nah, yang berikutnya ya, dampak positif yang ketiga adalah dengan seorang individu itu memamerkan diri ya, ini bisa juga meraih sesuatu hal yang sifatnya dia tuju. Nah, ini bisa ekonomi ya, bisa juga sosial, dalam hal ini jaringan sosial. Jadi ketika dia memamerkan dirinya ya di media sosial, bisa saja itu tujuannya untuk meraih ekonomi, dalam hal ini berharap ada pihak-pihak tertentu yang mengendorse ya atau memasang iklan pada dirinya. Nah, ini tujuannya adalah berarti ada motif ekonomi yang tentu saja dengan dia memamerkan suatu hal ini berharap ada pendapatan yang bisa dia raih itu. Nah, hal yang lainnya lagi dengan dia memamerkan dirinya, yaitu salah satunya adalah memperluas nih kapital sosial dia, jaringan sosialnya dia, yang tadi awalnya dia bergaul hanya pada kelompok kelas menengah bawah misalnya, dengan dia membranding dirinya melalui kegiatan pamer, tentu saja ini bisa membuat akses dia untuk bergaul dengan kelas sosial atas misalnya, atau misalnya bisa saja ada salah satu selebgram ya yang tentunya para netizen tahu awalnya dia lingkungan pergaulannya hanya masyarakat biasa ya kan, tetapi kemudian dia memamerkan segala aktivitas sosialnya dia, memamerkan segala potensi dirinya di media sosial. Ini kemudian membuat akses jaringan sosial dia atau akses jaringan pertemanan dia itu naik tingkat tuh ya, yang tadinya dia hanya lingkup pergaulannya kelas menengah bawah ya, lambat laun kemudian dia bisa mengakses kelas menengah atas. Dalam hal ini artis-artis ternama dia bisa akses. Nah,
itu tadi beberapa dampak positif dari kegiatan pamer ya yang dilakukan oleh individu-individu di media sosial, dan tentunya ini semua adalah sah-sah saja selama si individu tersebut bisa membuat dirinya itu nyaman dan bahagia. Nah, sebelum gue jelasin tentang dampak negatif dari pamer, kita seruput kopi dulu. Jangan lupa sambil nonton konten ini, sambil siapin kopi, sambil seruput kopi ya. Oke, yang berikutnya dampak negatif dari pamer itu sendiri. Nah, tentunya kita ini kan sebagai seorang individual yang memamerkan sesuatu hal ini kan bagian dari tujuan hidup manusia yang sudah sempat gue jelaskan di video sebelumnya, yang dimana tujuan hidup manusia adalah mencari kesempurnaan dan kemewahan, kemudian mengejar kenikmatan, dan yang ketiga berusaha menghindari diri dari ketidaknikmatan. Nah, dampak negatif dari yang namanya budaya pamer, yang pertama tentu adalah ketika kita mau memamerkan sesuatu hal akan mengkonstruksi karakter diri kita, yaitu sombong. Nah, karakter diri sombong ini lambat laun akan terbentuk nih. Nah, ini yang disebut dengan namanya proses habituasi nih. Nah, proses habituasi ini lambat laun ini akan menjadi bagian yang melekat pada diri kita. Jadi kita akan selalu bersikap sombong di hadapan teman-teman kita, di hadapan netizen, di platform media digital. Nah, karakter ini yang akan menjadi bagian dari pola perilaku kita nantinya ketika kita sudah terbiasa selalu melakukan kegiatan pamer. Jadi secara tidak langsung yang awalnya kita adalah orang yang sederhana, orang yang ya tidak selalu sombong ria lah, atau orang yang rendah hati ya, lambat laun ketika kemudian budaya pamer selalu kita lakukan secara terus menerus, maka secara tidak langsung ini akan terbentuk karakter sombong kita. Nah, karakter sombong kita ini yang di satu sisi tentu akan merugikan diri kita. Nah, lanjut ke dampak dua. Nah, dari karakter sombong ini, nah maka akan menghasilkan dampak negatif yang kedua, yaitu apa? Kemudian akan ada yang namanya labeling dari teman-teman kita, labeling dari masyarakat tentang perilaku sombong kita. Yang kemudian secara otomatis ya, dari labeling ini akan membuat ya lingkungan sosial kita, teman-teman kita, terus kemudian keluarga kita, netizen ini akan enggan untuk berteman dengan kita atau menjaga jarak dengan kita, karena dianggapnya kita adalah individu yang selektif ya, individu yang sombong. Nah, oleh karena itulah dampak yang kedua ini bagian dari penyebab ya atau kausalitas dari yang pertama tadi tuh, yaitu terbentuknya karakter sombong itu. Nah, dari karakter sombong ya tentu ada labeling dari individu lain ya, dari teman kita, dari masyarakat kita, yang kemudian kita nanti akan berjarak dengan orang lain. Nah, ini yang kemudian kalau misalnya seorang sosiolog yang namanya Erving Goffman mengatakan di situ akan terbentuk yang namanya role distance ya. Ada yang namanya jarak peran atau jarak status antara individu satu dengan individu lain karena adanya perbedaan karakter ya. Jadi itu tadi dampak yang kedua. Nah, dampak yang ketiga tentu ya, lambat laun ketika kita selalu melakukan kegiatan pamer, khususnya pamer material, pamer kekayaan, ini akan membuat ya lambat laun harta kekayaan kita ini akan habis. Kenapa? Karena kita akan berfokus ya terhadap yang namanya pengembangan citra diri kita terus menerus ya, yang dimana ketika kita sudah terbentuk yang namanya habitus tentang karakter pamer ini, yang kemudian muncul rasa sombong, kita tuh tidak akan pernah puas untuk meraih yang namanya pujian-pujian dari orang lain,
mendapatkan yang namanya status sosial yang tinggi, yang kemudian ini akan menekan tuntutan hidup kita untuk membeli suatu hal yang terus-menerus kita lakukan, sehingga kita lupa untuk melakukan proses pengembangan diri terhadap diri kita. Nah, jadi kita tuh selalu membeli barang-barang yang punya brand ternama, ini itu, ngabisin sesuatu hal yang sifatnya material, sehingga kemudian ini secara tidak langsung simpanan-simpanan kita akan habis karena kita sudah terfokus ke dalam pengembangan citra diri kita itu. Nah, tahu-tahu nanti ya kita beli ini itu, tahu-taunya akhir bulan tagihan-tagihan membengkak. Apalagi kalau misalnya yang pamernya ini bukan berasal dari sultan ya, tapi pamer-pamer yang memang masyarakat kelas menengah bawah yang kemudian dia melakukan kegiatan pamer, bela-belain minjam, bela-belain minta ke orang tua, tahu-taunya dia terbentuk karakter pamer ini, tahu-taunya tunggakan tagihan cicilan dari pihak-pihak tertentu makin membengkak. Nah, ini yang tentunya berbahaya di dalam kehidupan sosial maupun ekonomi dari si individu tersebut. Jadi jangan sampai, kalau istilah masyarakat, jangan sampai buat kesohor tapi malah tekor. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Nah, berikutnya yang keempat ya, dari kegiatan pamer ini, dampak negatifnya adalah kita selalu merasa cemas ya. Merasa cemas ini karena kita nih ketika misalnya udah pamer nih di video kita yang sebelumnya, terus kemudian dapat pujian banyak nih dari netizen, dari teman-teman kita. Nah, kita kemudian terbawa suasana untuk menunjukkan kembali nih. Nah, kalau misalnya itu nggak sampai kita realisasikan ya, ini muncul rasa cemas di dalam diri kita. Harus itu kita lakukan. Nah, rasa cemas ini lama-kelamaan, kalau misalnya kita nggak kelola dengan baik, akan memunculkan rasa stres, kemudian frustasi, depresi, dan lambat laun, kalau misalnya kita kemudian sudah stuck, kita akan mengalami yang namanya skizofrenia. Nah, kalau udah mengalami skizofrenia, nggak tertolong lagi, misalnya nggak bisa terdeteksi oleh diri kita, oleh keluarga kita, ya salah satunya adalah hal yang paling terburuknya adalah kita melakukan suicide, melakukan bunuh diri, karena kita nggak bisa mengelola ya suasana psikis kita, suasana kondisi di dalam diri kita yang memang rasa cemasnya itu sudah berlebihan, sudah over. Nah, ini hal yang paling terburuk nih. Nah, lalu dampak negatif yang kelima dari pamer itu sendiri adalah ketika misalnya kita melakukan kegiatan pamer ya, tentu saja ya, ini akan membuat kita menjadi individu ya yang berbeda dari individu lainnya lagi. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah karena kita tahu bahwa keinginan selera kita seperti ini, maka kemudian kita agak menjaga jarak tuh di dalam pertemanan kita. Nah, ini yang sebenarnya kurang baik juga di satu sisi. Kenapa kurang baik di satu sisi? Karena kita ini kan makhluk sosial ya, dan kita nggak bisa hidup tanpa ada relasi sosial dengan orang lain. Nah, karena kita butuh relasi sosial dengan orang lain, maka memperluas jaringan sosial itu sangat penting sekali. Nah, ketika kita sudah mulai muncul pikiran untuk menseleksi jaringan pertemanan kita, maka artinya kita membatasi relasi jaringan pertemanan kita. Nah, itu yang kemudian belum tentu ketika kita misalnya bergaul dengan jaringan sosial tertentu, dan ketika misalnya si individu itu mengalami kesusahan, si individu di dalam lingkaran jaringan sosialnya itu mau membantu atau menolong dia. Nah, ini yang kemudian nanti akan menjadi bumerang bagi si individu tersebut. Nah, yang berikutnya ya, dengan melakukan kegiatan pamer ya,
ini tentu di satu sisi ya, ketika dalam kondisi masa krisis ekonomi misalnya, apalagi misalnya mengingat pandemi COVID-19, banyak yang di PHK, kemudian hidup serba sulit ya. Nah, ketika misalnya ada individu-individu yang memamerkan segala harta kekayaannya, ini secara tidak langsung akan memicu ya kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara si miskin dengan si kaya. Nah, kondisi ini tentu akan membuat individu-individu yang merasa dirinya sangat sulit di dalam hidupnya, dia akan melakukan tindakan yang irasional nih. Nah, tindakan yang irasional di sini maksudnya adalah dia akan melakukan tindakan yang melawan hukum. Jadi individu-individu yang memamerkan sesuatu hal di media sosial ya, dia sama halnya sedang memancing individu lain untuk berbuat kriminal terhadap dirinya tuh. Ya. Jadi misalnya dia memamerkan suatu hal, misalnya harta kekayaannya. Nah, kemudian ada individu yang memang hidup serba kekurangan dan dia tahu rumah si individu tersebut, maka kemudian dia datangi untuk dirampok atau dicuri ya, atau bahkan yang paling sadisnya dibunuh. Nah, kondisi ini tentunya sangat merugikan individu yang kemudian melakukan kegiatan pamer, karena ketika si individu melakukan kegiatan pamer ini secara otomatis ya akan membuat kecemburuan sosial pada individu lainnya lagi. Nah, kecemburuan sosial ini yang paling dikhawatirkan ketika ada individu yang mengalami kondisi kecemburuan sosial kemudian berbuat nekat yang kemudian melakukan tindakan kriminalitas. Nah, ini yang tentunya akan merugikan sendiri pada si individu yang melakukan atau sering melakukan kegiatan pamer di media sosial. Dan tentunya ya kegiatan pamer ini ya ini kan di satu sisi juga kan dia ingin menunjukkan atau menonjolkan sisi kelebihan pada dirinya. Nah, ini yang sebenarnya harus diantisipasi pada si individu tersebut. Jangan sampai ini memancing suatu hal yang merugikan pada dirinya sendiri, khususnya keamanan pada diri si individu tersebut. Apalagi kalau ada orang yang memamerkan saldo ATM-nya. Sekarang ya sudah ada nih para petugas-petugas pajak yang siap melacak ya dan mengejar para individu-individu yang memamerkan harta kekayaannya ataupun saldo ATM-nya buat bayar pajak. Nah, yang berikutnya ya tentu saja ya dengan pamer ini jangan sampai ya, kita tentu masih ingat di tahun 1998 ketika era reformasi ini kan selain urusan politik ya, masyarakat kelas menengah bawah ini kan sudah mengalami tekanan kehidupan yang sangat tinggi sekali, di mana krisis ekonomi membuat kondisi suasana kemiskinan makin parah, sehingga banyak masyarakat yang sulit sekali di dalam mengakses kehidupannya dengan baik, kerentanan sosial sangat tinggi. Nah, kemudian masyarakat ini melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang hidup mewah, hidup serba berkecukupan, kemudian memamerkan hal-hal yang sifatnya kemewahan. Ini yang kemudian memicu psikologi massa ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis. Nah, itu yang kemudian terjadi yang namanya proses penjarahan di masa 1998. Jadi proses penjarahan di tahun 1998 ini tidak hanya dilatar belakangi oleh situasi kondisi politik pada saat itu saja, tetapi ini didasari oleh rasa frustasi sosial yang terjadi di masyarakat pada saat itu, yang kemudian melakukan tindakan penjarahan di berbagai macam toko-toko yang notabene itu milik ya salah satu kelompok etnis tertentu di Indonesia. Nah, ini yang kemudian tentu saja bisa juga terjadi ketika ya kondisi ekonomi sudah makin sulit, kemudian masyarakat makin frustasi dengan kehidupannya, apalagi misalnya tingkat PHK makin tinggi,
apalagi misalnya tuntutan ekonomi juga makin tinggi, tuntutan kehidupan juga makin tinggi, tidak menutup kemungkinan psikologi massa akan terganggu, muncul frustrasi sosial secara massal yang kemudian ya kegiatan-kegiatan penjarahan yang sempat terjadi di Indonesia di tahun 1998 bisa saja terjadi. Karena apa? Karena masifnya orang-orang kaya memamerkan harta kekayaannya di media sosial yang bisa atau kini dipertontonkan di masyarakat. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Namun pada intinya setiap individu punya hak untuk memamerkan hal yang ada pada hidupnya, baik itu memamerkan harta kekayaannya, kegiatannya, aktivitasnya, ataupun memamerkan hal-hal yang lainnya lagi. Tetapi juga kita harus bisa bijak di dalam melihat kondisi yang ada di dalam masyarakat kita. Jangan sampai aktivitas pamer kita itu menjadi bumerang di dalam keamanan pada diri kita. Nah, itu juga harus dipahami. Dan oleh karena itu bijak untuk memamerkan di dalam media sosial itu sangat penting sekali. Dan tentunya jangan sampai juga bagi penonton atau netizen di media sosial ketika melihat individu lain memamerkan diri kemudian langsung terbawa suasana yang kemudian dia mengcopy paste ya budaya pamer itu juga dengan membela-belakan diri misalnya dengan berhutang dan lain sebagainya demi mencapai tuntutan untuk pamer sesuatu hal atas nama resistensi atau eksistensi ya. Tetapi kalau misalnya dalam bentuknya profesi is okay, tetapi masyarakat harus bijak dan cerdas melihat ya segala tontonan-tontonan yang ada di media sosial hari ini. Bisa jadi tontonan di media sosial hari ini tidak selalu nyata, tetapi bisa saja rekayasa. Dan oleh karena itu di era media sosial saat ini seperti apa yang dikemukakan oleh Jean-Paul Baudrillard ya, bahwa di era media sosial saat ini, di era penuh digital saat ini, di era kekuatan teknologi saat ini, apapun bisa direkayasa, termasuk status sosial seseorang di media sosial. Oke, sekian dari gua untuk konten hari ini. Dan tentunya apapun di dalam kehidupan sosial kita harus bisa cerdas mengamati realitas sosial. Jangan sampai hal-hal yang ada di media sosial kemudian membuat kita mengalami situasi kondisi frustasi yang kemudian kita mengalami depresi sampai akhirnya bunuh diri ya. Oke, sekian dari gua untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu seruput kopi di pagi hari maupun di siang hari atau sore hari lah ya. Oke, terima kasih buat netizen yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton konten ini. Terima kasih. Salam seruput kopi.